faktor yang menyebabkan bakteri itu menjadi kebal. Oh Jadi ya, bukan cuman terhadap antibiotik, tapi bagaimana bakterinya bisa hidup di kondisi yang cukup ekstrim. oke. Dengan kekeringan, kemudian kekurangan nutrisi bakterinya, jadi dia tetap hidup. Dan itu yang membuat dia bertahan, bakterinya bertahan di rumah sakit. Oh iya, berarti selama selama ini Ya, Astri proses belajarnya itu melakukan penelitian ya. iya benar benar sekali Romo. Apa yang sementara Astri kembangkan dalam penelitiannya? Kalau saya sekarang ini lebih ke meneliti lebih ke bagian kalau saya boleh cerita Boleh, boleh. itu faktor yang menyebabkan bakteri itu menjadi kebal. Oh Jadi iya. bukan cuman terhadap antibiotik, tapi bagaimana bakterinya bisa hidup di kondisi yang cukup ekstrim. Oke. Dengan kekeringan, kemudian kekurangan nutrisi bakterinya, jadi dia tetap hidup. Dan itu yang membuat dia bertahan, bakterinya bertahan di rumah sakit. Gitu Oke. Romo. Uh, saya melihat mutasi genetik bakteri itu. Jadi ada beberapa gen yang mengekspresikan sifat kebal dari bakteri. Kemudian itu kami cari, kami lihat perbandingannya, sampelnya kami kumpulkan 10 tahun yang lalu dibandingkan dengan sampel saat ini, mau lihat apakah dalam 10 tahun terakhir itu bakterinya bagaimana mutasinya seperti apa. Dia berevolusi secara cepat atau tidak, itu yang kami lakukan. Oh iya, perbandingan dengan misalnya dengan seorang tentara begitu. Bagaimana untuk Kalau menyerangnya? Analoginya. analoginya kira-kira kita ambil tentara yang dilatih 10 tahun yang lalu dengan relatih saat ini, kemudian kita bandingkan bagaimana kemampuan mereka mendeteksi bahaya, bagaimana keterampilan mereka misalnya merakit senjata, bagaimana kesiapan mereka atau penggunaan alat-alat perang, Iya. bagaimana aware-nya mereka terhadap teknologi yang Iya. bisa membantu medan perang. Jadi kira-kira seperti itu analoginya. Oh Kita iya. umpamakan bakteri itu seperti tentara yang berperang 10 tahun yang lalu dan saat ini. Saat ini. Iya, kira-kira seperti itu. Oh, oke. Selama keberadaan Astri di Italia, khususnya di kota abadi Roma, apakah ada diskusi-diskusi dengan teman-teman mahasiswa lain? Kalau diskusi antar teman sesama di laboratorium itu rutin, Romo, karena kami bukan saya sendiri, ada juga mahasiswa dari Italia, ada juga exchange student dari negara lain, jadi Oke. kami sering berdiskusi. Oh ya, berapa negara ya kalau boleh tahu? Kalau terakhir mayoritas masih Italia, Oke. jadi hanya 2 negara. Yang lalu itu dari Algeria. Indonesia berapa orang kalian? Saya sendiri. Oh ya, oke. Saya sendiri. Oke. Kemudian kalau diskusi di luar topik penelitian juga saya sering ketemu seminggu 2 sampai 3 kali dengan teman-teman dari negara lain. Ada dari Jerman, dari Ethiopia, Uzbekistan, Oke. kemudian Italia juga ada. Oke. Sekitar 5 negara lah kami. Dalam proses pembelajaran dalam sistem pendidikan di Italia, apa yang Astri lihat? Maksud saya, apakah ada perbedaan dalam sistem pendidikan di Indonesia dan di Italia? Atau tidak ada? Ada persamaan dan ada perbedaan, Romo. Oke. Untuk persamaan itu untuk mahasiswa sarjana, teorinya sangat diperkuat dari dasar karena dengan kuatnya teori, praktek yang lebih advance itu pasti bisa karena teorinya sudah dikuasai. Perbedaannya lebih ke kebebasan akademik sih, Romo. Konkretnya kalau di Indonesia kami agak sungkan, agak segan ya. agak enggan Enggan dan ya juga untuk menyampaikan
opini yang berbeda. Oke. Kalau di Dengan sini profesor ya. dengan profesor Oke. terutama apalagi profesor senior. Oke. Kalau di sini justru perbedaan itu mereka sangat terbuka, mereka hargai Dan mengapresiasi ya. dan mengapresiasi Ya. karena itu membuka ruang-ruang diskusi lebih Ya. dinamis. Itu menandakan bahwa kebenaran yang mereka anggap itu tidak mutlak, bahwa Benar. masih ada kebenaran lain yang perlu diuji lagi ya, Betul sekali. diintegrasi lagi ya. Sangat setuju Romo. Oh, bagaimana dengan sistem penelitiannya di sini dan di Indonesia? Kalau di sini kebetulan di lab saya itu menerima semua mahasiswa dari beberapa departemen, jadi sistemnya terintegrasi. Oke. Di satu proyek penelitian itu bisa dikerjakan oleh mahasiswa yang masih mengikut sarjana. sertakan beberapa mahasiswa yang berasal dari sarjana, master sampai yang PhD. Jadi kita belajar itu sama-sama, cuma tergantung aplikasinya, kemudian tergantung cara pembahasan nanti saat sidang tesis itu tergantung level kita. Oh iya, berkaitan dengan sistem pembelajaran yang integratif itu saya bayangkan agak-agak apa ya, karena diskusinya bagaimana itu? Iya. Karena beda-beda pendapatnya akan Benar. tergantung dari bidang keilmuan yang sementara ditekuni dan dipelajari kan. Iya. Dan akan dalam diskusinya itu akan beda-beda bagaimana mengintegrasikan sebuah penelitian yang dilakukan secara bersama untuk menghasilkan sebuah ide yang bisa diterima baik oleh profesor dan diterima oleh ilmuwan-ilmuwan yang akan meneliti tentang objek yang akan diteliti itu ya. Iya, baik Romo. Jadi untuk memang kalau perdebatan ada yang kalau dari sisi pengetahuan, misalnya dari aspek mikrobiologi mungkin teman-teman yang orang kimia kurang paham. Bukan kurang paham tapi kurang terlalu mendalam. Tapi kalau misalnya kita mengatur soal komposisi nutrien, komposisi kimiawi bahan, teman-teman dari kimia lebih paham. Jadi kita saling mengisi, saling melengkapi begitu ya. Begitu juga kalau misalnya kita mau lihat lebih detail ke invasi bakterinya ke organ, kita butuh teknik lab tertentu. Melibatkan orang anatomi, patologi anatomi, kita tidak paham, tapi kita tahu bahwa reaksinya seperti ini. Kita butuh bukti orang patologi yang akan menjelaskan. Jadi masing-masing dengan kontribusinya sendiri-sendiri. Memberikan sumbangsi untuk menghasilkan sebuah bisa dikatakan teori ya? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau teori kita berusaha untuk menghubungkan teori dan menyatakan bahwa ini fakta. Kita mengambil kesimpulan dari teori yang ada dan kita menghubungkan gejala secara klinisnya seperti apa. Jadi ini fenomena yang faktualnya tuh seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ini yang Astri temukan dalam sistem penelitian di Italia. Apakah sistem ini juga sejauh pemahaman Astri, apakah sistem penelitian ini juga dilakukan dan dipraktekkan di Indonesia atau bagaimana? Sistem integrasi begitu. Setahu saya ya, Romo, untuk universitas yang besar seperti UGM, IPB, UI, kemudian ada ITB yang memang fasilitasnya itu sudah mumpuni, Romo, universitas-universitas terkenal di Indonesia. Tapi kalau kita yang agak jauh, universitas kecil, universitas yang baru merintis, universitas yang fasilitasnya masih terbatas, sistem integrasi itu sesuatu yang mahal. Kemudian masing-masing departemen masih dengan ego departemennya, merasa lebih penting penelitian saya daripada digabung dengan penelitian dari departemen lain. Jadi mungkin dengan lab yang fasilitas yang diberikan, perbaikan fasilitas, kemudian fasilitasnya itu sistemnya integrasi, sekat-sekat antara ego departemen atau ego sektoral itu sepertinya bisa
runtuh Oh ya, gitu, gitu. Romo. Oh ya, kita beralih ke topik di luar bidang keilmuan yang sementara Astri tekuni. Sebagai seorang perantau di negeri pizza, bagaimana perjumpaan Astri dengan kebudayaan di Italia? Apa yang Astri temukan dan apa yang sementara Astri alami? Budaya, kebudayaan atau kebiasaan begitu? Kalau soal uh, apa ya, kalau saya bilang uh, keterbukaan untuk menerima orang baru, sifat yang welcome terhadap orang, ramah Oh, terhadap oke. orang itu, saya kira orang Italia dengan orang Indonesia mirip-mirip lah. Oh iya? Iya benar, mereka terbuka, mereka ramah terhadap terhadap orang lain, terhadap foreigner. Memang tidak semua, Tidak semua, iya, tapi sebagian besar itu ya. sebagian besar. Oke, Itu oke. yang saya temukan di uh, Universitas ya Romo ya, Oke. di bagian akademik iya. Mungkin kalau yang lain saya kurang paham. Oke. Kemudian soal perbedaan mungkin dari segi makanan, Oke. perbedaan makanannya agak berbeda. Kemudian di orang Italia sendiri kan mereka menonjolkan autentiknya cita rasa makanan Cita itu rasa sendiri. makanan Italia ya. Kalau dan tidak banyak bumbu-bumbu tambahan gitu. Oke. Kalau Indonesia kami merasa kalau kurang bumbu kayaknya kurang lengkap Oh ya. begitu. Seperti sayur tanpa Sari tanpa garam. garam ya. Iya, Oh ya, oke. benar-benar, benar Romo. Kemudian apalagi ya? Apakah Astri sudah pernah mengunjungi atau ada kesempatan diundang oleh keluarga-keluarga orang Italia? Sudah Romo 2 Oh ya. kali, teman saya di Latina, Oke. kemudian supervisor saya juga di sini, Oke. dan mereka sangat terbuka. Mereka bahkan mungkin mereka berpikir kalau misalnya saya tidak memakan jenis makanan tertentu, mereka tidak akan menyediakannya. Oh ya, mereka Jadi bertanya lebih mereka dulu ya. bertanya lebih dulu apa yang bisa kami siapkan untuk dimakan bersama gitu. Jadi itu satu penghargaan juga ya Romo. Benar. Mereka Ya. bisa menghargai budaya kita itu, Ya. saya salut sekali. Itu berarti mereka sudah hidup dan mengalami dengan orang-orang luar Italia sebelumnya. Makanya mereka memiliki keterbukaan atau menanyakan sebelum Benar, menyiapkan makanan yang akan disantap. Mungkin satu lagi Romo Oh yang ya. saya kagum soal kemampuan ketahanan bagaimana UMKM di Italia, UMKM ya, kerajinan-kerajinan ya, rumah oke. tangga gitu Oke. bertahan ya. Kalau kita di Indonesia mungkin terbantu dengan teknologi saat ini, tapi Iya. orang Italia kan hampir kalau saya mau bilang 60-70% promosinya itu dari mulut ke mulut. Oh ya, oke. Bukan karena layanan teknologi saat ini juga ya. Oh. Jadi mereka punya rasa cinta terhadap buatan dalam negeri. Ya. Itu yang saya sangat salut. Jadi waktu COVID kemarin, walaupun justru orang Italia juga cukup sukar ya menjalani hari-hari masa pasca pandemi COVID, tapi UMKM-nya itu setelah COVID langsung bangkit lagi. Dan karena rasa cinta terhadap produk buatan dalam negeri, makanan dalam negeri juga itu yang membuat dikenal di mana-mana. Jadi itu yang harus sebenarnya jadi contoh juga buat kita untuk mencintai orang Indonesia, mencintai produk lokal. Ya, itu. Oke. Itu sih. Oh ya, program yang Astri ambil ini berapa lama? Dan sudah berapa lama, tinggal berapa tahun lagi? Total programnya sekitar 3 tahun 4 bulan, 3 tahun 5 bulan begitu Romo. Kalau saya sekarang hampir 2 tahun, November ini sudah 2 tahun, akan masuk tahun ketiga di bulan November. Oh ya, kalau Astri mau berikan sebuah pesan khusus bagi kaum muda, apa yang Astri
mau katakan? Anak-anak muda sekarang, terutama generasi Z ya, Oke. harus jadi generasi yang punya tekad kuat, tekad baja, jangan jadi generasi yang lemah, jangan jadi generasi yang lembek, tapi harus punya daya juang yang tinggi, karena semua fasilitas tersedia, tinggal bagaimana menggunakan waktu, kemampuan dan tenaga untuk mengupgrade diri jadi lebih baik lagi dan berkontribusi untuk bangsa dan negara. Ketika ada tekad, ketika ada kemauan, semuanya bisa terlaksana. Education is a great weapon to change the world. Education is the great weapon to conquer the world. Education is the great weapon to know the universe. Sedikit kata-kata dari Nelson Mandela kembali, Bapak pembebasan Afrika Selatan dari genggaman apartheid, untuk sedikit menggambarkan tentang apa yang sementara Astri lakukan, apa yang sementara Astri perjuangkan untuk menaklukkan dunia, untuk mengubah dunia menjadi dunia yang lebih baik, menjadi dunia yang lebih sehat melalui penelitian. Terima kasih banyak Astri atas kesediaannya, atas pengorbanannya. Ya, semoga proses pembelajaran, proses penelitian yang sementara Astri lakukan dan akan lakukan ke depan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan pada akhirnya bisa menggapai Astri impikan menjadi ilmuwan muda untuk kembali mengabdi di tanah air Indonesia. Terima kasih banyak Romo untuk kesempatannya dan juga untuk kesempatan berbagi. Terima kasih banyak.